Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu ya, berkaitan dengan tudingan, tuduhan, sangkaan Paula Verhoeven dengan kata-kata selingkuh atau terlibat kasus perselingkuhan gitu ya. Saya pernah mengatakan bahwa yang namanya kasus perselingkuhan itu harus jelas, nyata, dan fakta, didukung saksi mata. Begini ya, kalau tidak ada saksi, kalau tidak ada bukti, walaupun dituduh dan keduanya menyatakan bahwa tidak melakukan, ya jangan dipaksa bahwa terjadi perselingkuhan. Oke lah, itu nanti dulu kita bahas ya. Kita baca dulu berita ini dulu. Dari Insight Live, diminta bukti perselingkuhan Paula Verhoeven, Baim Wong sebenarnya ... Kita baca ya. Jakarta, Insight Live. Kisruh rumah tangga antara Baim Wong dan Paula Verhoeven masih menjadi sorotan publik. Di media sosial mulai beredar bukti dugaan perselingkuhan Paula dengan laki-laki yang disebut sebagai Niko Surya. Baim Wong pun mulai dimintai komentar terkait dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven. Saat ditanya, Baim Wong mengatakan bahwa ada sejumlah cerita seru. Namun ia enggan menjawab soal bukti perselingkuhan Paula. Sebenarnya seru, kata Baim Wong saat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya nggak mau jawab, biar di persidangan aja. Soal bukti-bukti biar nanti di persidangan aja, sambungnya. Baim Wong menyebut bahwa nanti pernyataannya disalahartikan kalau ikut berkomentar soal munculnya bukti dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven. Takut salah ngomong nanti, beber Baim Wong lagi. Baim Wong juga memikirkan kondisi psikis anak-anak. Nanti kasihan sama anak-anak. Dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven sempat dibahas Baim Wong setelah melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 7 Oktober 2024. Ya, memang yang terkait dengan kasus perselingkuhan, apalagi kalau tidak terlihat kasat mata, tidak terlihat langsung, itu akan menjadi beban pembuktian. Karena bukti perselingkuhan itu tadi harus terjadi hubungan badan. Ya, Oke, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang menuduh perselingkuhan, dia harus membuktikan. Dia harus membuktikan telah terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan dalam arti hukum adalah berzina. Ya, berzina artinya melakukan hubungan suami istri, melakukan hubungan seksual. Bukan makan-makan di restoran, main TikTok, bukan itu. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perselingkuhan dalam bahasa hukum.
Langsung saja ya, langsung saja. Adapun dalam pasal 284 KUHP ya, sebagai berikut ya. 1. Diancam dengan hukuman penjara paling lama 9 bulan. Titik 2. A. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak overspell padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Artinya di sini dia telah menikah gitu ya. BW itu undang-undang keperdataan ya, keabsahan, dia sudah menikah gitu ya. B. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Artinya seorang perempuan ini sudah menikah dengan sah dengan pria lain. 2. A. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. Itu bahasanya ya. Ini masih pakai bahasa Belanda. Artinya kalau ada pria ya dengan wanita berselingkuh, bukan prianya saja yang sebagai pelaku, tapi juga wanitanya. Demikian juga kalau wanitanya yang berselingkuh dengan seorang pria, bukan wanitanya saja yang dituduh selingkuh, harus dengan si pria, itu ya. B. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. Oke. 2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami istri yang tercemar. Tidak boleh melakukan tuduhan-tuduhan pada siapapun. Tidak boleh mengadu ke penegak hukum manapun kalau itu bukan suaminya atau bukan istrinya, gitu ya. Ini orang lain tidak boleh bicara nih kalau berkaitan dengan perselingkuhan, perzinahan. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar. Dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW. Dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja, pisah ranjang karena alasan itu juga. Jadi waktu pengaduannya, tenggang waktunya 3 bulan. Misalnya selingkuhnya di sini bulan Januari ya katakanlah ya. Tidak bisa itu nanti bulan Desember melapor. Ya, tidak bisa, ini bulan Januari, kemudian di bulan Maret lah dia mengadu ya kalau bahasanya ini ya. Tiga, terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, 75. 4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Jadi kalau tudingannya selingkuh, persidangannya belum dimulai, bisa dicabut atau bisa ditarik. 5.
Jika bagi suami istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja, pisah tempat tidur menjadi tetap. Oke. Jadi ini adalah delik aduan absolut, sehingga tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang melapor adalah suami atau istrinya. Ya. Udah ini ya, udah jelas ya. Itu terkait dengan KUHP Belanda. Saya juga akan membacakan KUHP Indonesia. Namun ini belum berlaku ya. Tapi saya tetap akan bacakan supaya pengetahuan ilmu hukumnya seimbang ya. Pasalnya di pasal 411 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Ini KUHP ala Indonesia. Tapi belum berlaku ya. Berlakunya nanti 2025. Selanjutnya, tindak pidana perzinahan dalam pasal 411 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 berbunyi sebagai berikut. 1. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta rupiah. 2. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari suami atau istrinya. Sudah ya. 2. A. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. B. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Ini yang B, orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan. Jadi kalau ada anak yang melakukan begitu, orang tuanya yang lapor. Ya, orang tuanya yang lapor. 3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 25, 26 dan 30. 4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Intinya teman-teman, antara KUHP lama zaman Belanda itu Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Kalau yang Indonesia Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Jadi kalau 46 ke 2023 itu sekitar berapa tahun ya? 60 sekian 80. Ya, 80 sekian tahun ya. Ya hampir begitu lama ya undang-undang terhadap hal ini. Indonesia baru membuat produk sendiri. Tapi ini belum berlaku ya teman-teman ya, belum berlaku. Oke, dari sini saja sebenarnya kaitannya dengan jika ada perselingkuhan yang dilakukan oleh Paula Verhoeven, maka Baim Bong lah yang bisa melakukan pengaduan. Orang-orang yang lain tidak boleh ngomong tentang itu, nuduh tentang itu tidak boleh. Apalagi menyebarkan lewat media sosial ya, bahwa dia tahu, ada rekamannya. Tapi begitu ditanya mana rekamannya, pokoknya itu nggak bisa. Oke ya teman-teman ya. Kemudian seperti yang saya sudah uraikan tadi, yang namanya perselingkuhan
itu adalah persetubuhan. Itulah yang dimaksud dengan perzinahan. Yang dimaksud dengan perzinahan adalah hubungan persetubuhan layaknya suami istri. Kalau itu ada videonya, kalau itu ada gambarnya, kalau itu ada saksinya, baru hebat. Kasusnya bisa lanjut. Atau setidak-tidaknya seseorang melihat dan menyaksikan kedua-duanya masuk dalam sebuah kamar hotel. Ya. Nomor berapa? Dialah pelayannya yang membukakan hotel. Ada bukti catatan di hotel. Mungkin arahnya ke sana. Kalau di rumah, siapa yang menyaksikan? Pembantu mana yang menyaksikan? Asisten mana yang menyaksikan? Kalau dia hanya melihat sekilas lewat di depan ruang tamu, tidak bisa karena sekilas di ruang tamu. Atau kalau melihat sekilas di dapur, tidak bisa. Kenapa? Melihat di dapur. Namanya juga perselingkuhan, tidak boleh juga terlihat. Ya kan? Kalau terlihat gak jadi perselingkuhannya. Harus masuk kamar. Nah, kalau nanti ada saksi-saksi yang mengatakan, saya tahu, iya saya tahu. Bagaimana caranya? Kalau gelagapan dia menjawabnya, itu pasti saksi rekayasa. Saksi bayaran. Terus kalau ada lihat saksi-saksi banyak dihadirkan, kemudian antara saksi dengan saksi tidak ada persesuaian, tidak bisa juga. Misalnya yang satu bilang pada saat masuk kamar pakai baju apa? Merah. Yang satu ada lagi jam berapa? Jam 10. Yang satu bilang jam 11. Yang satu bilang jam 12. Pakai baju apa? Kuning. Pakai baju apa? Biru. Pakai baju apa? Hijau. Itu bukan perselingkuhan. Itu pelangi. Pelangi masuk kamar. Tidak bisa itu. Jadi persesuaian itu ya pakai baju biru, betul pakai baju biru, ya pakai baju biru, betul pakai baju biru, ya pakai baju biru. Itu namanya persesuaian. Tapi kalau di sini satu pakai baju apa? Baju merah. Ini enggak, biru. Sini kuning, hijau. Itu pelangi masuk kamar ya. Itu hati-hati nih kalau mau jadi saksi nih teman-teman nih ya. Saksi-saksi tapi saksi yang palsu ya. Kalau saksi palsu pidana itu. Hati-hati. Gitu. Memang ada beberapa orang yang percaya Paula Verhoeven selingkuh. Ingat ya, ada beberapa orang yang percaya Paula Verhoeven selingkuh. Tapi jutaan orang tidak percaya, gitu loh. Ya, tidak percaya. Karena ini semacam kalau di polling saya itu ya, di polling saya ya, saya bacakan ya, polling saya itu 94% itu tidak percaya. Yang percaya itu hanya 4%. Ya, selebihnya enggak tahu. Ya. Saya kan adakan polling tuh di komunitas. Jadi membuktikan perselingkuhan itu tidak mudah. Apakah bisa perselingkuhan dengan apa namanya? Bukti transfer, bukti chat, bukti apalah CCTV karena lewat. Itu namanya petunjuk. Petunjuk untuk mengarahkan kepada pembuktian.
pembuktian itu harus terjadi persetubuhan. Kalau tidak terjadi persetubuhan, gugur itu tuduhan perselingkuhan. Gugur itu tuduhan perzinahan. Ya, susahnya itu di sini ketika tidak bisa membuktikan. Nama Paula Verhoeven sudah tercemar. Tercemar karena dituduh perselingkuhan. Sebenarnya saya sudah membuat ya satu rangkaian kronologis tentang ini. Tapi belum lengkap ya. Kalau belum lengkap saya nggak bisa tayangkan. Ya, ini berawal dari mana kisahnya ya. Memang ada kekisruhan, terjadi kekisruhan, kemudian konsultasi sama siapa, setelah konsultasi sama siapa diajaklah konsultasi dengan ini, pokoknya Mbak Imbong berniat ingin cerai, kalau ingin cerai harus punya begini, kalau cerai baik-baik tapi cerai nggak bisa, harus begini. Ya, inilah dibuatnya ya, inilah dibuatnya. Makanya ketika ditanya mana barang bukti, mana alat bukti, mana bukti, nggak ada. Yang muncul justru TikTok. Nah, TikTok. Ada seseorang yang sedang TikTok, yang di belakangnya ada latarnya Paula Verhoeven. Itu petunjuk. Itu petunjuk. Bukan itu perselingkuhan, bukan. Tapi itu petunjuk bahwa Paula Verhoeven ada ke warung sama si Niko. Gitu ya. Tapi anehnya kalau orang mau selingkuh kok datangi warungnya temennya, kan bisa rame. Nah ini karena tujuannya bukan selingkuh, tujuannya makan, menunjukkan bahwa dia makan, menunjukkan bahwa dia butuh tempat untuk kuliner atau ngobrol, makanya carilah tempat makan. Nah tempat makan itu mencari yang milik temannya. Kalau mencari tempat makan yang milik temannya dan temannya lihat itu, artinya apa gitu kan? Apakah artinya itu sembunyi-sembunyi kemudian ketahuan? Tidak bisa. Tidak bisa. Justru karena bagusnya itu dia ngajak ke situ supaya tuduhan itu tidak benar. Ya kan? Kalau ada di media TikTok itu ya, itu makan di warungnya temennya. Kalau makan di warungnya temennya itu artinya apa? Ya temennya tahu bahwa dia datang ke situ. Yang lebih parah lagi kalau makan sembunyi-sembunyi akhirnya ketahuan orang lain. Nah itu. Kalau jelas ini makan di warung temennya, artinya apa? Dia mendatangi temennya supaya tahu bahwa kita temenan, berteman gitu. Oke ya, terkait dengan ini ya, Pak Im harus membuktikan tudingannya. Karena siapa-siapa yang menuding itulah yang harus membuktikan. Ada Pak Im, ada Vista Putri, ada Nikita Mirjani. Dari situlah 3. Ada juga yang lain-lain tapi saya tidak bahas ya. Oke, saya kira itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Ini ada beritanya makanya kita ulas. Terima kasih.